Shalom saudara-saudara semua. Shalom, shalom semuanya. Puji Tuhan kita masih bisa belajar sekolah Sabat bersama Impromptu dan kita masuk di pelajaran yang kelima dengan judul Paskah ya. Di pelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang tulah-tulah yang Tuhan buat atau lebih tepatnya mujizat-mujizat gitu ya yang Tuhan buat untuk meyakinkan Firaun agar dia dapat membebaskan bangsa Israel gitu. Tetapi Firaun mengeraskan hatinya dan semakin banyak mujizat yang Tuhan berikan, bukannya malah membuat dia berbalik, tapi malah dia semakin mengeraskan hatinya gitu ya, membuat pilihannya. Dan di akhir pelajaran sahabat lalu kita berhenti di mujizat atau tulah yang kesembilan pada perhitungan umum gitu ya. Dan kita masuk ke peristiwa tulah yang ke-10 gitu ya. Dan ini oleh penulis sekolah sahabat kita, Jiri Moskala, dipisahkan menjadi satu pelajaran khusus karena menyangkut dengan satu tema utama yaitu Paskah, gitu ya. Jadi itu adalah sedikit Ya, eh, gambaran awal dari pelajaran kita. Dan sebelum kita mulai, seperti biasa, saya undang Mas Yansen untuk pimpin kita di dalam doa. oke. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau begitu baik. Engkau telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Engkau juga telah membebaskan kami dari dosa. Kami memohon, biarlah dengan mempelajari ini, kami dapat mengingat lagi kisah pemberianmu dan kami persiapan menceritakannya ulang kepada semua orang. Tuntunlah kami ya Bapa, agar kami dapat mengerti. Kami mohon, besertalah bersama kami juga yang berbicara dan juga semua penonton yang mendengarkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menebus kami dari dosa. Amin. Amin. Baik, langsung saja Mas Yansen. Silakan. Ya, kita mulai dari akhir pasal 10 ya. Hmm, Kita buka Keluaran 10 ayat 28 sampai 29. Keluaran 10. Ayat 28. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi, sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Ya, perhatikan di akhir pasal 10, Fir'aun bilang ke Musa, "Jangan lihat mukaku lagi. Hmm. Waktu kamu lihat mukaku lagi, kamu akan mati." Maksudnya apa? Pergi sana, jangan coba datang lagi. Kalau datang lagi aku bunuh nanti. Maksudnya gitu ya. Lalu bagaimana jawaban Musa? Musa menjawab, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku tak akan melihat mukamu lagi." Maksudnya apa? Ya, betul. Aku nggak akan mau ketemu lagi. Itu jawaban Musa. Ya. Tapi perhatikan, teksnya tidak memberitahu kita kalau Musa benar-benar pergi. Ya. Tidak ada catatan, maka pergilah Musa. Nggak ada catatan begitu. Ya. Nah, kemudian teksnya langsung berlanjut ke pasal selanjutnya. Pasal 13. Oke. Kalau kita lihat dalam teks Ibraninya, dalam manuskrip aslinya, ya, itu tidak ada pemisahan pasal, ya kan? Jadi pemisahan pasal itu baru ditemukan kemudian di terjemahan. Oke. Nah, kenapa pasalnya dipisahkan ke pasal 11? Karena ada tulah baru yang akan dimulai. Tulah ke-10, anak sulung mati. Ya. Tapi dalam perspektif narasinya, dalam alur ceritanya, ini sebenarnya terjadi di waktu yang sama. Ya. Sekali lagi, walaupun pasal 10 dan pasal 11 berbeda pasal, tapi di manuskrip aslinya tidak ada pemisahan pasal. Ya, dan dalam perspektif narasinya, alur ceritanya, pasal 10 dan pasal 11 itu terjadi di waktu yang sama. Oke? Jadi ceritanya gini. Gelap gulita, tulah ke-9 itu sudah dialami, ya. Dan sambil berjalan, ada peringatan datang untuk kematian anak sulung. Itu terjadi dalam satu percakapan yang sama dengan Firaun. Oke? Itulah kenapa nanti Musa baru dicatat benar-benar meninggalkan Firaun itu di pasal 11 ayat 8, ya.
Meskipun di pasal 10 bagian terakhir Musa bilang dia mau pergi, meninggalkan Firaun, tapi dia belum benar-benar pergi. Perginya nanti baru di pasal 11 ayat 8. Oke, semoga kita nggak bingung ya waktu membaca ya setelah kita perhatikan alur narasinya ya. Oke. Sekarang kita siap masuk ke pasal 11. Tolong bukakan Bill. Keluaran 11 ayat 1 sampai 3. 11 ayat 1 sampai. Tulah ke-10 diberitahukan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku akan mendatangkan satu tulah lagi atas Firaun dan atas Mesir. Sesudah itu ia akan membiarkan kamu pergi dari sini. Apabila ia membiarkan kamu pergi, ia akan benar-benar mengusir kamu dari sini. Baiklah katakan kepada bangsa itu, supaya setiap laki-laki meminta barang-barang emas dan perak kepada tetangganya, dan setiap perempuan kepada tetangganya pula. Lalu Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati terhadap bangsa itu. Lagi pula, Musa adalah seorang yang sangat terpandang di tanah Mesir, di mata pegawai-pegawai Firaun dan di mata rakyat. Oke, perhatikan di ayat 2 dikatakan, baiklah katakan kepada bangsa itu. Oke, Musa disuruh berkata kepada bangsa Israel. Ya, dan sudah lama ya, Musa sudah tidak berbicara ke bangsa Israel ya. Selama peristiwa 10 tulah, Musa hanya berbicara bolak-balik dengan Firaun. Oke, terakhir kali Musa disuruh berbicara kepada orang Israel itu di pasal 6 ayat 9 atau di ayat 8 di beberapa versi ya. Jadi eh, kalau kita ingat di pasal 6 itu ya, Musa bilang ke bangsa Israel kalau Tuhan akan membebaskan mereka. Tapi bangsa Israel nggak mau dengar. Karena bangsa Israel dikatakan kotser rohnya pendek, putus asa gitu ya. Karena perbudakan mereka yang berat. Dan sejak saat itu Tuhan belum belum berbicara lagi ke bangsa Israel. Oke. Musa lebih sering disuruh untuk berbicara kepada Firaun ya. Dan Tuhan menyelesaikan urusannya dulu dengan Firaun. Oke. Menunjukkan kepada Firaun siapa bosnya, membuat orang-orang tahu bahwa dialah Tuhan, Yod-Heh-Vav-Heh, Yahweh, ya. Dan setelah Tuhan menyelesaikan urusannya dengan Firaun, barulah Tuhan berbicara lagi ke bangsa Israel. Kenapa? Karena melalui 10 tulah itu, perlahan-lahan Tuhan sudah memenangkan kembali perhatiannya, kepercayaannya orang Israel. Ya, di pasal 6 kan orang Israel sudah sempat tidak percaya itu ya. Kotseruah, rohnya pendek, putus asa. Ya, setelah orang Israel melihat 10 tulah yang Tuhan berikan kepada Firaun, kepada Mesir, kepada dewa-dewa Mesir, ya, akhirnya orang Israel sudah percaya lagi. Sekarang Tuhan sudah siap berbicara kepada mereka melalui Musa. Gitu ya. Lanjut ayat 4 sampai 6. Bentar. Oke, ditulis dulu. Oke. Ayat berapa tadi? Sorry. Ayat 4 sampai 6. Ayat 4 sampai 6. Berkatalah Musa, beginilah firman Tuhan, pada waktu tengah malam aku akan berjalan dari tengah-tengah Mesir. Maka tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir akan mati. Dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung budak perempuan yang menghadapi batu peperangan. Juga segala anak sulung hewan. Dan seruan yang hebat akan terjadi di seluruh tanah Mesir. Seperti yang belum pernah terjadi dan seperti yang tidak akan ada lagi. Oke. Jadi ayat itu ya. Di situ Musa berbicara kepada Firaun secara langsung. Ya, ini adalah salah satu bukti kalau memang pasal 11 itu terjadi bersamaan dengan akhir pasal 10 ya. Di akhir pasal 10 Musa berbicara dengan Firaun, di pasal 11 ini dia berbicara dengan Firaun ya. Jadi ini bukti kalau memang Hmm. terjadinya bersamaan ya. Dan tulah ini ya, anak sulung mati, ini adalah pemenuhan dari apa yang Tuhan sampaikan kepada Musa waktu Tuhan memanggil Musa di Gunung Sinai. Ya. Bahkan sebelum Musa kembali ke Mesir, sebelum Musa menginjakkan kakinya lagi di Mesir, ya, Tuhan sudah menyampaikan eh, tulah anak sulung mati ini. Ya, kita baca pasal 4 ayat 22 sampai 23.
4 ayat 22. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Iya, Tuhan menyebut Israel sebagai anaknya yang sulung. Perhatikan, ya. Dan Musa harus bilang ke Firaun kalau Israel adalah anak Tuhan yang sulung. Oke? Karena Firaun menolak membiarkan anaknya yang sulung pergi dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan membunuh anak yang sulung dari Mesir. Perhatikan itu ya. Sekali lagi. Karena Firaun menolak untuk melepaskan Israel, anaknya yang sulung, untuk pergi dan menyembah Tuhan, maka Tuhan akan membunuh anak sulungnya Mesir. Ya, inilah logikanya, inilah alasan rasionalnya di balik kematian anak sulung. Ya, jadi waktu kita membaca Keluaran 11 ini kita harus ingat percakapan yang ada di Keluaran 4 gitu ya, supaya kita eh, nggak kehilangan garis besarnya, ya kayak gitu. Oke, sekarang kita buka Keluaran 11 ayat 6 dalam bahasa Ibrani-nya. Tolong ditampilkan, Bill. Oke. Sep. Ya, tadi kita sudah baca bahasa Indonesianya ya, jadi saya langsung ke bahasa Ibrani. Behayeta tsiaka, dan akan ada tsiaka, akan ada jeritan, akan ada teriakan, akan ada tangisan. Gedolah yang besar, ya. Behol eret Mitzrayim, di seluruh tanah Mesir. Asyir kemehulo nihyata, seperti yang tidak pernah ada sebelumnya. Ve kemehulo tosef, dan tidak seperti yang lagi, maksudnya yang akan ada lagi. Ya, perhatikan yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai teriakan kalau nggak salah atau jeritan. Coba saya cek lagi. Keluaran 11 ayat 6. Seruan Ya, kalau itu. teriakan. Gimana? Kalau di sini Seruan ya. seruan. Hmm. Oke, saya pakai Alkitab terjemahan baru edisi 2. Oke. Terjemahan baru edisi 2 menerjemahkannya sebagai teriakan. Ya, tapi sama aja ya. Teriakan, seruan, jeritan, tangisan ya. Dalam bahasa Ibrani-nya adalah se'aka. Se'aka. Oke. Dan ini adalah kata yang sama yang kita lihat dalam Keluaran 3 ayat 7 dan 9. Ya. Sekarang tolong bukakan Keluaran 3 ayat 7 dan 9 dalam bahasa Ibrani-nya langsung, Bil. Keluaran 7. Keluaran 3. Oh, sorry. Eh, Ya, Keluaran 3 ayat ayat 7 dan 9. ini. Oke, ini ayat 7 ya. Hmm. Vayomer Adonai, berkatalah Tuhan, Ra'o Ra'iti, ya. Lihat aku melihat. Maksudnya apa? Pastilah aku melihat, ya. Gaya bahasa Ibrani-nya gitu. Lihat aku melihat, pastilah aku melihat. Et ani ami, ya. Kesengsaraan bangsaku. Asyir bimitzraim yang ada di Mesir. Ve'et se'akatam, dan se'aka mereka, dan seruan mereka, teriakan mereka, jeritan mereka, tangisan mereka. Syamati, aku dengar. Bifnei, bifnei nokshav. Eh, di hadapan para mandor mereka, para penindas mereka. Kiadati, karena aku tahu. Et machovav, karena aku tahu luka mereka, ya kesakitan mereka. Oke, lanjut. Keluaran 3 ayat 9. Ayat 9, Ve'ata, maka sekarang, hineh, lihatlah, se'aka bani Israel, ya, se'akanya orang Israel, eh, teriakannya, jeritannya, seruannya, tangisannya orang Israel, ba'a elai, datang kepadaku, vega meraiti, dan juga aku telah melihat, et halahat, eh, penindasan Asyir Mitzrayim Lohadsim, yang dilakukan oleh orang Mesir, penindasan itu, otam kepada mereka. Oke, perhatikan ya. Kalau di Keluaran 3 ayat 7 dan 9 ada tsiakah, ada seruan, ada teriakan bangsa Israel. Maka adil kalau bangsa Mesir diberikan hukuman yang menghasilkan teriakan juga.
Oke? Selama ini bangsa Mesir telah membuat bangsa Israel berteriak, berseru, menjerit, menangis. Maka sekarang itulah anak sulung mati akan membuat gantian bangsa Mesir yang mengalami seruan, teriakan, jeritan, tangisan, ya. Dan nanti kita akan baca ya di pasal 12 ayat 30 waktu teriakan itu benar-benar terjadi. Teriakannya bangsa Mesir benar-benar terjadi. Oke, nanti ya. Tapi sekarang saya mau maju ya meskipun itu bukan materi kita sekarang tapi saya rasa ini penting untuk kita pelajari ya. Saya ingin kita maju ke pasal 22. Oke. Keluaran 22 ayat 21 sampai 24. Tolong ditampilkan, Bill. 21. Ya. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring, maka murkaku akan bangkit, dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Ya, perhatikan ya. Setelah bangsa Israel pergi meninggalkan Mesir, nanti setelah mereka sampai di Sinai nanti, Tuhan akan berbicara lagi tentang siakah. Tuhan akan berbicara lagi tentang jeritan, seruan, teriakan, tangisan. Ya. Dalam ayat yang baru kita baca, Keluaran 22 ayat 21 sampai 24, Israel diberitahu kalau sampai mereka menindas seseorang dan orang itu menjerit, jangan sampai salah, Tuhan pasti akan mendengar jeritan mereka. Ya, tolong baca lagi Bil ayat 23. Coba. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Ya. Jadi jangan dipikir Tuhan itu pilih kasih ke bangsa Israel ya. Enggak. Tuhan itu mendengar jeritannya Israel karena memang Israel yang ditindas oleh Mesir. Itulah kenapa nanti Mesir dibuat menjerit karena itu adalah hukuman yang adil. Tapi bukan berarti Tuhan pilih kasih sehingga nanti Israel bebas membuat bangsa lain menjerit setelah mereka bebas. Hmm. Enggak, enggak seperti itu, ya. Dalam kitab Keluaran, Israel itu kan sudah bergerak ya dari pihak yang awalnya mereka yang menjerit di bawah penindasan sampai nanti mereka menyaksikan penindas mereka yang menjerit, gitu kan? Awalnya mereka yang menjerit sampai nanti penindas mereka yang gantian menjerit, ya. Tapi mereka diingatkan jangan sama sekali memperlakukan orang lain, memperlakukan bangsa lain, ya, dengan cara yang sama seperti cara yang dulu membuat mereka sendiri menjerit, ya. Karena Tuhan akan mendengar jeritan itu, gitu ya. Bangsa Israel nggak boleh memperlakukan bangsa asing, ger, ya dengan penindasan. Karena ingat dulu kamu juga orang asing di tanah Mesir dan kamu gak suka ditindas kan, ya. Jadi kenyataan kalau Israel dulu pernah menjerit itu tidak membenarkan bangsa Israel untuk membuat bangsa lain menjerit. Dengar baik-baik semua penonton ya. Oke, saya akan berhenti sampai di sini. Kita lanjut. Kita kembali ke Keluaran 11 ayat 7 sampai 10. Ayat 7. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel, seekor anjing pun tidak akan berani menggonggong, baik kepada manusia maupun kepada binatang. Supaya kamu mengetahui bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan orang Israel. Dan semua pegawaimu ini akan datang kepadaku dan sujud kepadaku serta berkata, keluarlah engkau dan seluruh rakyat yang mengikut engkau. Sesudah itu aku akan keluar. Lalu Musa meninggalkan Firaun dengan marah yang bernyala-nyala. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun tidak akan mendengarkan kamu, supaya mujizat-mujizat yang kubuat bertambah banyak di tanah Mesir. Musa dan Harun telah melakukan segala mujizat ini di hadapan Firaun, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya.
di sini kita melihat ada pembedaan terakhir ya antara Mesir dan Israel. Oke, seperti tulah yang sebelumnya, ya, mulai dari tulah pertama sampai tulah ke-9, ada pemisahan antara Israel dan Mesir. Tulah-tulahnya itu hanya berdampak ke Mesir, tapi tidak berdampak ke orang Israel ya. Kita sudah lihat itu berulang-ulang. Ya. Dan perhatikan, di tempat tinggalnya orang Israel, di Goshen, itu keadaannya sangat tenang. Dikatakan sampai anjing pun tidak menggonggong. Ya. Bagi saudara-saudara yang memelihara anjing, saudara tahu anjing itu menggonggong karena rasa waspada gitu ya kan? Biasanya kalau dia rasa ada orang yang mencurigakan lewat, dia akan menggonggong itu. Berarti tidak ada hal sama sekali yang membuat waspada sampai anjing itu tidak menggonggong sama sekali. Sangat tenang di pemukimannya orang Israel di Goshen, ya, Hmm. seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke beberapa hal yang mungkin membuat orang bergumul waktu membaca tulah ke-10 ini ya. Karena seakan-akan Tuhan itu kok melakukan kekerasan, gitu ya. Kok Tuhan tega memberikan tulah-tulah, terutama tulah yang ke-10 ini, ya, membunuh anak sulung. Dan di pelajaran pekan lalu muncul pertanyaan itu di kolom komentar ya, meskipun Hmm. pelajarannya baru kita pelajari pekan ini. Oke, bagaimana mungkin Tuhan yang baik membunuh semua anak sulung dari populasi Mesir, yang mana banyak dari anak-anak itu tidak bersalah. Oke, ya, pendekatan seperti itu sebenarnya mengasumsikan dua hal, ya, mengasumsikan dua hal. Oke, asumsi pertama begini, kita mengasumsikan bahwa Tuhanlah yang melakukan kekerasan. Padahal faktanya dalam kitab Keluaran yang melakukan kekerasan itu Firaun. Yang tidak itu Firaun. Oke. Makanya saya bilang jangan lupakan pasal-pasal sebelumnya. Jangan lupakan semua perbudakan yang Firaun berikan ke orang Mesir. Jangan lupakan waktu Firaun meminta Sifra dan Pua untuk membunuh anak yang dilahirkan oleh perempuan Mesir. Jangan lupakan waktu Firaun menyuruh supaya anak laki-laki Mesir dilempar ke Sungai Nil. Jangan lupakan waktu Firaun menyuruh mereka untuk membuat batu bata. Kuota hariannya tetap, tapi jumlah jeraminya tidak dikasih. Jangan lupakan semua kekejaman itu. Ya, bahkan waktu mereka tidak mencapai kuota harian batu bata mereka, mereka dipukuli. Jangan lupakan itu semua. Kekerasan di kitab Keluaran dimulai dari Firaun, bukan dimulai dari Tuhan. Oke? Itu ya. Jangan lupakan kisah di pasal sebelumnya. Oke. Kemudian asumsi yang kedua adalah asumsi bahwa orang-orang Mesir yang lainnya tidak bersalah. Asumsinya adalah yang bersalah kan hanya Fir'aun. Nggak adil kalau orang-orang Mesir yang lainnya harus menanggung kesalahan Fir'aun. Harusnya Fir'aun saja yang dihukum. Orang Mesir yang lain nggak perlu dihukum. Itu asumsi yang kurang tepat juga ya. Kenapa? Karena otoritas Fir'aun itu berjalan didukung ya oleh orang-orang Mesir. Oke? Fir'aun itu memerintah dijalankan oleh pegawai-pegawainya. Perbudakan itu dijalankan oleh mandor-mandornya. Tanpa ada pegawai dan mandor-mandor ini nggak jalan itu perbudakan. Oke. Begitu juga rakyat biasa yang bukan pegawai, yang bukan mandor ya. Rakyat biasa juga ya mereka bersikap abai berarti terhadap tetangga mereka yang ditindas gitu kan. Mereka membutakan mata mereka terhadap eksploitasi manusia ya yang ada di sekeliling mereka. Ya. Penghakiman Tuhan atas Mesir itu sebenarnya bisa dihindari kalau rakyat Mesir memberontak melawan Firaun. Ya, perhatikan itu. Oh, ini pemerintahannya udah nggak bener ini. Ini pemerintahannya sudah melakukan penindasan. Ayo kita sebagai rakyat Mesir, jangan kita biarkan orang Israel ditindas. Ayo kita kudeta Firaun, misalkan begitu. Ya. Entah mereka itu pegawai, entah mereka itu mandor, entah mereka rakyat biasa, ini sedang terjadi sebuah penindasan sistemik di seluruh Mesir. Memang otaknya Firaun, tapi rakyat Mesir yang lain itu juga bersalah. Jangan terlalu naif dan bilang rakyat Mesir yang lain tidak bersalah. Ya, makanya kalau kita mendukung pemerintahan yang salah itu kita sama bersalahnya. Implikasi moralnya itu. Oke? Ya. Dan bagi Fir'aunnya sendiri, ya, sebenarnya ini kan bisa dihindari ya, Hmm. karena kan sebelumnya sudah ada tulah-tulah yang relatif lebih lembut, ya kan? Nggak harus sampai anak sulung mati kok. Mulai dari air menjadi darah, mulai dari tulah katak atau tulah nyamuk, dia sebenarnya sudah bisa untuk bertobat di situ. Ya. Tapi
Firaun mengeraskan hatinya ya. Jadi penolakan Firaun itulah yang membawa kepada momen ini ya. Jadi jelas bahwa ini sebenarnya adalah hukuman yang adil ya. Anak sulung mati itu adalah hukuman yang adil. Dan seharusnya ini bisa menjawab pergumulan kita yang merasa oh Tuhan kejam dan bagaimana ya. Seakan-akan Firaun ini kok orang nggak bersalah gitu loh. Jadi kita bilang Tuhan kejam ya, nggak seperti itu. Ya, sampai sini dulu silahkan Bil, tanggapannya. Iya, terima kasih ya Mas Jansen. Saya rasa ini sangat bagus bagi kita. Ya, by the way, kalau saudara dengar saya batuk-batuk, mohon maaf ya. Ini memang kondisi lagi tidak terlalu baik di tenggorokan aja. Kalau Gitu ya. Jadi, pekan lalu saya yang batuk. nah iya, ini lagi sakit. Jadi kalau tiba-tiba saya batuk, mohon maaf gitu ya. Iya, jadi di pelajaran ini cukup unik ya. Dan memang pertanyaannya saya rasa adalah seputar ini Mas Jansen, saya rasa. Yaitu, kok Tuhan tega gitu. Dan apa ya? eh saya rasa orang yang orang yang bertanya seperti ini mengasumsikan intinya dari yang saya dapat dari Mas Hansen adalah mereka lupa sejarah. Itu aja intinya. Padahal penindasan itu kan tidak dijalankan dari Firaun ini saja. Tapi Firaun sebelumnya baca deh, ya kan? Kan itu beda Iya, Firaun loh. betul. Iya, Itu betul, beda Firaun betul. loh. Itu bukan satu Firaun gitu. Jadi itu multiple Firaun. Mhm. Generasi dari generasi Firaun sama. Dan bayangkan kalau misalnya Firaunnya sama seperti itu, bayangkan rakyatnya. Jadi dari generasi ke generasi wataknya kayak gitu. Dan tidak ada pembelaan terhadap orang orang Israel yang disiksa gitu kan. Nggak ada tuh kayak apa bantuan hukum, Demo lah minimal, demo lah. demo ya, LBH apa kek gitu. Nggak ada. Ya, karena otoritasnya Firaun gitu ya. Jadi kita tidak bisa s- dengan sederhana bilang bahwa Tuhan itu tega. Dan bahkan tanpa kita tanpa kita melihat dari dari sisi sosial ini pun saja gitu ya. Dari sisi teologinya sendiri kan tadi Mas Yansen sudah katakan bahwa itu Tuhan udah itu adalah bagian dari pemenuhan kan karena Tuhan bilang Israel itu anak sulung gitu kan. Jadi sebenarnya ya itu bagian dari kemahatauan Tuhan dan itu bagian dari apa namanya apa yang Tuhan sudah ungkapkan sebelumnya. Jadi Tuhan tuh bukan kayak random dengan nggak jelas dengan amarah yang menyala-nyala lalu secara tiba-tiba udahlah kita bunuhnya semua anak sulung. Tidak gitu ya. Jadi Tuhan itu bukanlah sosok yang bertindak ceroboh sebagaimana Firaun gitu ya. Dia berbeda dengan Firaun dan keputusannya itu adalah selalu keputusan yang adil gitu. Memang kita harus akui tidak semua pertanyaan itu bisa dijawab ya. Memang pastilah. Karena satu kita tidak ada di peristiwa itu dan mungkin kalau kita mau melanjutkan asumsi-asumsi kita nanti jadinya banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab. Memang pasti nggak bisa dijawab gitu ya. Ya Mhm. itulah butuh iman gitu. Nah, eh, ada satu kutipan ya, saya rasa yang akan saya bagikan kepada kita. Baik, ini ada satu kutipan dari Spiritual Gifts. Dikatakan demikian. Ketika Musa memberitahu raja tentang tulah yang akan menimpa mereka, yang lebih dahsyat daripada tulah apapun yang pernah menimpa Mesir, yang akan menyebabkan semua penasehat besarnya sujud di hadapannya, dan memohon agar orang Israel meninggalkan Mesir, raja menjadi sangat marah. Ia murka karena tidak dapat mengintimidasi Musa dan membuatnya gemetar di hadapan otoritas kerajaannya. Namun, Musa bersandar pada lengan yang lebih perkasa daripada lengan raja manapun di bumi untuk menopangnya. Ya, kita lihat ya kalau Firaun marah tadi kan ekspresi Musanya juga Musa pergi dengan marah kan. Jadi Iya. Musa pun kesal gitu ya. Musa pun kesal. Ya, eh, ini luar biasa ya. Dari kutipan ini kita belajar bahwa ya mungkin kita akan dihadapkan seperti Musa. Ya, di situasi yang tidak mengenakan, tapi Musa ke sana atas suruhan siapa itu dia. Firaun pun memiliki otoritasnya, tapi Musa di bawah otoritas Tuhan ya. Dan selagi Musa di bawah otoritas Tuhan, ya nggak ada yang bisa mengalahkan Musa dalam tanda kutip gitu ya karena dia disuruh oleh Tuhan mungkin itu Mas Jansen. Oke, terima kasih Bill. Eh, kita akan lanjutkan ke Keluaran 12. Tapi sebelum masuk ke Keluaran 12, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Ya. Hmm. Di Keluaran 11 ada peringatan bahwa anak sulung akan mati, ya kan? Tapi kematian anak sulung belum benar-benar akan terjadi sampai Keluaran 12 ayat 29 nanti, ya. Jadi kita akan melewati 28 ayat
tanpa tulahnya benar-benar terjadi. Peringatan, oke, kemudian tulah ini terjadi sampai 28 ayat. Di ayat 9 tulahnya benar-benar terjadi. Kenapa? Karena narasinya itu diselingi dengan instruksi ritual, oke, ya, tentang bagaimana orang-orang Israel harus melakukan persiapan ya untuk malam waktu nanti anak sulung benar-benar mati. Nah, pertanyaannya, kenapa instruksinya ada di sini? Oke, kenapa ceritanya harus terpotong dengan banyak detail dan instruksi? Gitu ya. Kan kesannya akan hebat itu kalau begitu ada peringatan anak sulung akan mati, langsung anak sulung mati. Ya, nggak terpotong lagi dengan instruksi-instruksi ini. Tapi ini ada tujuannya. Ya, ada tujuan langsung dan ada tujuan jangka panjang. Oke, saya akan jelaskan tujuan langsungnya terlebih dahulu. Instruksi ini ada, tujuan langsungnya adalah untuk memastikan kesiapan Israel untuk mengikuti instruksi Tuhan. Ya, untuk mempersiapkan Israel mendengar dan menurut Tuhan. Oke, jadi Israel ini dilatih gitu ya untuk menurut. Itu yang pertama. Kemudian tujuan langsung yang kedua adalah ini adalah tanda identifikasi ya dengan perjanjian umat Tuhan. Oke. Yang menuruti instruksi ini berarti mereka adalah bagian dari Israel, bagian dari umat perjanjian. Yang tidak menuruti, ya berarti mereka sebenarnya bagian dari Firaun dan dewa-dewanya. Jadi ini sebenarnya semacam sistem filter juga bagi bangsa Israel gitu ya. Difilter mana yang menurut berarti itu adalah bagian dari umat perjanjian, yang nggak menurut ya berarti dia nggak seharusnya menjadi bagian dari umat perjanjian gitu ya. Kemudian ritual ini memberi waktu bagi orang-orang untuk mempersiapkan kepergian. Ya, perhatikan. Nanti waktu kita baca Keluaran 12, dari waktu mereka memilih hewan sampai mereka menyembelih hewan, itu ada jeda 4 hari loh. Nah, di jeda waktu 4 hari itu, mereka bisa mempersiapkan apa-apa saja yang diperlukan untuk perjalanan besar nanti. Ya. Jadi tujuan langsungnya ada 3 ya. Melatih Israel untuk menurut, ya, kemudian memastikan mereka menjadi bagian dari umat perjanjian, dan memberikan waktu untuk persiapan-persiapan yang lain sebelum kepergian. Itu tujuan langsungnya. Sekarang tujuan jangka panjangnya apa? Oke, tujuan jangka panjangnya adalah sangat penting bagi setiap generasi Israel, bagi generasi yang selanjutnya, ya, untuk selalu berpartisipasi dan selalu memelihara Paskah. Ya, jadi Paskah itu adalah ritual tahunan dan setiap tahun, setiap mereka merayakan Paskah, mereka akan melihat diri mereka sendiri sebagai umat yang Tuhan selamatkan dari Mesir. Gitu ya. Setiap Paskah, generasi-generasi selanjutnya akan merasakan penyelamatan itu secara nyata. Mereka akan mengecap sendiri, mereka akan mencium sendiri, menyentuh sendiri dengan indera mereka pengalaman diselamatkan dari Mesir itu seperti apa. Nanti kita akan bahas waktu kita masuk ke pasal 12 ya. Jadi maksudnya gini, Tuhan tuh nggak mau suatu hari nanti ya, beberapa generasi kemudian orang-orang akan bilang, ya dulu beberapa generasi yang lalu leluhur-leluhurku dibebaskan dari Mesir. Ya, tapi kalau aku nggak terlalu tahu sih, ya itu kan leluhurku itu bukan aku. Enggak, melalui perayaan Paskah ini, ya generasi-generasi selanjutnya akan merayakannya dan mereka akan masuk menjadi bagian dari orang-orang yang diselamatkan itu. Ya, mereka nggak bilang leluhurku yang diselamatkan, enggak. Mereka akan bilang kami dalam perayaan itu, karena mereka merayakan juga ya, kami adalah budak di Mesir, kami telah dibebaskan, gitu ya. Dan perayaan Paskah ini akan melibatkan semua usia, anak-anak, parubaya, lansia, semua gender, laki-laki, perempuan terlibat, gitu ya. Jadi itulah tujuan jangka panjangnya. Dan penting sekali ya, ada instruksi ritual Paskah ini. Ya, di antara peringatan anak sulung mati sampai ke anak sulungnya benar-benar mati penting sekali untuk diselingi dengan uh, instruksi ritual Paskah ini, gitu ya. Oke. Sekarang mari kita baca Keluaran 12 ayat 1 sampai 11. Keluaran 12 ayat 1 sampai 11. Tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel.
Pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga. Seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor, menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang batas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi, kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu makannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu makannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Saja ya, kita nggak akan bahas semua detailnya. Jadi setiap keluarga harus menyiapkan seekor anak domba dan tidak boleh ada yang terbuang. Setiap anggota dari keluarga itu harus memakan bagiannya, oke? Dan kalau anggota keluarganya tidak bisa menghabiskan seluruh daging domba itu, ya, anggaplah keluarganya jumlahnya terlalu sedikit gitu ya. Jadi mereka harus memakannya bersama dengan keluarga lain, ya. Itu. Dan perhatikan di ayat 11, perayaan ini ternyata punya dress code. Perayaan ini punya kode pakaian. Apa dress code-nya? Apa kode pakaiannya? Mereka harus mengikat pinggang dan mereka harus memakai kasut pada kaki. Oke? Jadi dress code-nya untuk merayakan Paskah itu adalah mengikat pinggang dan pakai sendal gitu. Kenapa? Ya karena mereka diharuskan untuk siap-siap bertindak dan pergi. Ya kan? Mereka harus segera pergi. Makanya sambil merayakan mereka harus mengikat pinggang, harus sudah pakai kasut. Dan ini signifikan pada Paskah pertama yang kita baca ini. Karena saat ini mereka benar-benar sedang bersiap untuk meninggalkan Mesir. Oke. Tapi bagaimana dengan Paskah di generasi-generasi selanjutnya? Itu yang paling menarik. Karena di generasi-generasi selanjutnya, waktu mereka merayakan Paskah, mereka sebenarnya nggak perlu bersiap-siap untuk meninggalkan Mesir. Tapi mereka harus tetap merayakannya dengan pakaian seperti itu seakan-akan mereka mau meninggalkan Mesir. Oke, itulah kenapa saya bilang tadi, perayaan Paskah itu akan membuat generasi selanjutnya merasakan secara nyata dengan indera mereka sendiri, ya kan? Pengalaman seakan-akan mereka itu sedang ikut keluar dari Mesir, ya. Di generasi selanjutnya, di Paskah selanjutnya mereka harus tetap mengikat pinggang dan pakai kasut, walaupun mereka nggak mau pergi kemana-mana. Hmm. Ya. Itu membangkitkan rasa antisipasi bagi mereka, ya, membuat eh, lebih nyata bahwa mereka itu merayakan keluar dari Mesir, membuat mereka lebih pas leluhur mereka rasakan. Sehingga keluar dari Mesir bukan hanya leluhur mereka, mereka juga merasakan sendiri. Penting sekali perayaan Paskah ini ya, gitu ya. Dan mungkin waktu kita baca ini secara sekilas kita anggap nggak terlalu penting nih masalah pakaiannya atau gitu ya, tapi itu penting sekali. Oke, ya. Sampai sini dulu, silahkan tanggapannya, Bill. Iya, dan bahkan cara makannya juga dikasih tahu ya. Iya. Buru-burulah kamu makannya, gitu kan. Jadi maksudnya eh, pasti ada intensi Tuhan ya. Tuhan itu nggak mau ngerjain bangsa Israel. Ayolah, bos, aku mau ngerjain kalian pakai sama semua ya bajunya ya atau apa gitu kan. Kalau generasi yang ini wajar buru-buru karena mereka emang mau Iya, pergi. iya, Tapi generasi selanjutnya waktu merayakan mereka harus buru-buru seakan-akan mereka mau pergi juga. Padahal mereka benar, udah benar. udah udah keluar sebenarnya dari Mesir kan gitu. Iya. Dan mungkin itu ya apa dramanya kalau dulu saya bilang dalam tanda kutip ya bahwa Ya, mereka harus dalam tanda kutip berpura-pura seakan-akan mereka keluar dari Mesir gitu. Dan mhm, mhm.
lihat ya luar biasanya Tuhan untuk memberikan mereka sebuah peringatan. Ya, saya rasa ini perayaan yang luar biasa ya, saudara. Coba saudara bayangkan, dirayakan per tahun dari setiap generasi, membubuhkan identitas kepada generasi selanjutnya yang bahkan tidak tidak tahu Mesir itu bentuknya seperti apa mungkin. Iya, Ya kan, nggak tahu iya. Mesir itu apa, Sungai Nil itu apa, nggak tahu gitu kan. Tapi Hmm. udah pakai aja terus buru-buru makannya, gitu ya. Jadi ada apa ya? Ada ada kesan sentimental yang Tuhan ingin sampaikan kepada bangsa Israel. Bagaimana pernyataan penyertaan Dia yang tangan yang kuat itulah yang membuat mereka bisa escape, bisa kabur dari Mesir. Kalau bukan karena saya, ya kalian nggak bisa kayak gini, gitu ya. Jadi saya rasa detail-detail semacam inilah yang pasti tertanam kepada anak-anak dari sejak kecil gitu kan, sampai mereka Iya, tumbuh besar dan sampai mereka punya anak lagi. Mungkin itu, Mas Jansen. iya. Dan yang paling menarik adalah gini, gimana caranya mengikat pinggang? Itu juga pertanyaan yang menarik itu. Hmm. Kita nggak akan kebayang karena kita sekarang pakai setelan baju dan celana. Mengikat Iya. pinggangnya kita pasang sabuk supaya celananya nggak melorot gitu kan. Tapi mereka dulu pakai jubah, oke? Waktu mereka pakai jubah, mengikat pinggang itu artinya adalah jubah mereka harus ditarik ke atas untuk diikat. Hmm. Nah, kenapa jubahnya harus ditarik ke atas untuk diikat? Karena mereka harus lari cepat-cepat. Kalau jubahnya panjang-panjang, itu susah nanti untuk jalan atau lari. Jadi mengikat pinggang itu sebenarnya adalah bagian dari persiapan pergi. Ya, Pak, Supaya pergi. lebih supaya lebih gampang jalannya, supaya lebih gampang larinya ya harus diikat lah jubahnya supaya nggak mengganggu kaki waktu berjalan dengan jubah yang panjang. Dan Iya. generasi selanjutnya harus tetap ikat jubah seakan-akan mereka mau pergi kemana gitu. Padahal mereka nggak pergi kemana-mana, mereka merayakan. Ya, mereka Iya. merasakan sendiri itu keluaran itu. Ya, itu ya. Apa ada kutipan dari Nyonya White yang mau ditambahkan? Iya. Sampai sini belum ada. Oh, belum. Oke. Kalau belum kita lanjut Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Keluaran 12 ayat 12 sampai 13. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh, dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Iya, inilah maknanya Paskah ya. Akan ada penghakiman ilahi, ya. Akan ada kebinasaan, tapi kebinasaan akan melewati, akan ngeskip, istilahnya gitu ya, akan ngeskip bangsa Israel. Oke, kehancuran akan melewati, akan ngeskip rumah-rumah Israel. Tandanya apa? Rumah Israel itu ditandai dengan darah anak domba. Ya. Jadi karena rumah Israel ditandai dengan darah anak domba, maka rumah Israel dilewati, rumah Israel di skip sehingga anaknya Israel nggak mati. Dan ya ini saya rasa ini pengetahuan umum ya dalam bahasa Ibrani Paskah itu adalah Pesach ya. Pesach itu artinya adalah melewati gitu ya. Meskipun saya harus sampaikan juga ada perdebatan di antara pakar bahasa Ibrani, kata Pesach ini seharusnya diterjemahkan sebagai melindungi, bukan melewati. Ada perdebatan seperti itu ya. Tapi kita akan terlalu detail kalau masuk ke sana ya, karena itu perdebatan linguistik yang cukup rumit ya. Tapi ya supaya saudara tahu kalau nanti ada orang yang bilang Pesach artinya melindungi ya itu memang ada beberapa pandangan seperti itu. Sekarang kita stick aja pada yang lebih umum, Pesach itu artinya adalah melewati gitu ya. Hmm. Dan perhatikan eh, di sini unsur utamanya adalah darah hewan, darah anak domba, ya kan? Siapa yang mengoleskan darah anak domba di pintu rumah mereka, berarti mereka menunjukkan iman dan mereka akan diselamatkan. Ya. Tapi orang Mesir yang tidak mengoleskan darah anak domba di pintu rumah mereka, anak sulungnya mati. Perhatikan. Yang memiliki darah anak domba selamat, yang tidak memiliki darah anak domba tidak selamat. Ya, keselamatan melalui darah anak domba. Perhatikan itu. Ini adalah ungkapan Injil ya. Keselamatan melalui darah anak domba. Oke, mari eh, kita melihat
pemenuhan ini, pemenuhan dari konsep darah anak domba ini ya dalam perjanjian baru. Ya, mari kita buka Yohanes 1 ayat 29. Yohanes 1. Sebentar. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Ya, eh, Yohanes sang penginjil ya, dia menceritakan pembaptisan Yesus yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Oke, meskipun ini bukan tentang Injil Yohanes, tapi saya rasa harus diklarifikasi kalau Yohanes penginjil, Yohanes penulis Injil Yohanes itu beda dengan Yohanes Pembaptis ya. Jangan ada yang ketukar. Ini hal yang basic tapi ada loh yang ketukar ya. Jadi saya rasa perlu disampaikan. Ya. Nah, Yohanes Pembaptis bilang bahwa Yesus adalah anak domba Allah. Ya. Artinya apa? Yesus itu adalah anak domba dari Allah. Yesus itu adalah providence-nya Allah untuk menghapus dosa dunia. Nah, waktu Yohanes Pembaptis berkata seperti ini, kira-kira teks perjanjian lama yang mana yang dipikirkan oleh Yohanes Pembaptis? Kemungkinan Yohanes Pembaptis memikirkan Yesaya 53 ayat 7. Saudara pasti sangka saya makan ngomong keluaran kan? Enggak. Sabar ya. Kemungkinan Yohanes Pembaptis berpikir tentang Yesaya 53 ayat 7. Ya. Karena di Yesaya 53 ayat 7 ada sebuah nubuatan mesianik, nubuatan tentang Mesias disebut sebagai hamba Allah yang menderita. Dan di situ hamba Allah yang menderita disebut sebagai seekor domba. Oke? Itu. Ya. Tapi dalam Injil Yohanes ya, ada banyak contoh di mana orang berbicara melebihi apa yang dia ketahui. Oke? Orang berbicara sesuatu ya, yang menurut pikirannya itu adalah suatu hal, tapi secara nggak sadar ternyata itu berbicara tentang hal lain yang lebih besar yang mungkin dia nggak sadar waktu itu. Paham maksudnya ya? Jadi di sini Yohanes Pembaptis berbicara Yesus anak domba Allah yang dia pikirkan Yesaya 53 ayat 7. Tapi secara nggak sadar, Yohanes Pembaptis berkata sesuatu yang itu ternyata lebih besar dari yang dia sadari. Gitu ya. Dan itu banyak contohnya di Injil Yohanes, tapi kita nggak akan bahas itu karena itu topik lain. Itu sangat jelas, akan sangat jelas kalau kita menempatkan ini dalam keseluruhan narasinya si Injil Yohanes. Oke? Ya. Nanti waktu kita sampai ke kisah sengsara Yesus, ke narasi sengsara Yesus, akan sangat jelas bahwa anak domba Allah itu merujuk kepada penggenapan dari Paskah, ya. Gitu ya. Sekarang kita buka Yohanes 19 ayat 14. 19 ayat 4. 14, bukan 4. 14. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Oke. Judul perikopnya apa, Bil? Judul perikopnya adalah tidak ada Oh, di nggak ada. sini. Ya, kalau dalam terjemahan baru edisi 2 itu ada judul perikopnya ya. Sebentar, saya Ya. buka dulu. Di sini judul perikopnya adalah eh, Yesus dihukum mati. Oke. Jadi Yesus dihukum mati itu terjadi pada hari persiapan Paskah, Hmm. ya. Itu jelas sekali. Dan itu adalah di hari yang sama dengan dia disalibkan gitu kan. Oke. Sekarang kita lanjutkan pembacaan kita ke ayat 36-nya. Coba lihat, Bill. Ayat 36. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Oke. Pertama, Yesus dihukum mati itu terjadi pada hari persiapan Paskah. Oke. Nah, kemudian waktu Yesus disalib, ternyata Yesus itu tulangnya tidak ada yang dipatahkan, ya. Dan itu menggenapi apa yang tertulis di kitab suci, apa yang tertulis di perjanjian lama.
Pertanyaan selanjutnya, memangnya di mana di Perjanjian Lama tertulis tidak ada tulang yang akan dipatahkan? Di kisah Paskah. Di kisah Paskah kita buka, kita kembali ke Keluaran. Keluaran 12 ayat 46. Naskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Ya, jadi di Keluaran 12, domba Paskah, tulangnya tidak boleh ada yang dipatahkan. Yesus dihukum mati pada hari persiapan Paskah. Dan waktu dia disalib, tulangnya tidak ada yang dipatahkan. Seperti domba Paskah, tulangnya tidak ada yang dipatahkan. Begitu juga Yesus, sang anak domba Allah, tulangnya tidak ada yang dipatahkan. Oke, sekarang kita pikirkan kembali perkataan Yohanes Pembaptis tadi. Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa dunia. Yang dipikiran Yohanes Pembaptis adalah Yesaya 53 ayat 7. Tapi secara nggak sadar itu menyinggung juga Keluaran 12 Paskah. Dan itu dikonfirmasi oleh Yohanes si Penginjil waktu menjelaskan tentang narasi penderitaannya Yesus. Ya. Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Itu adalah anak domba yang menggenapi perayaan Paskah itu sendiri. Gitu ya. Sama seperti melalui darah anak domba Paskah, anak sulung orang Israel tidak mati. Mereka dibebaskan dari Mesir. Maka melalui sang domba Paskah yang sejati itu, Yesus Kristus itu, ya, manusia dilepaskan dari kematian, dibebaskan dari perbudakan dosa. Gitu ya. Oke, sampai sini dulu. Silahkan tanggapannya, Bill. Iya. Dan itulah signifikansinya Paskah kan sebenarnya. Oh, mungkin bagi kita yang udah lewati peristiwa ini ya mungkin akan mudah bagi kita untuk mengerti gitu ya. Tapi coba saudara bayangkan kalau misalnya saudara adalah orang Israel gitu kan. Dan mungkin itu yang dipikirkan Yohanes ya. Bisa jadi, ini Yohanes Pembaptis maksudnya. Bisa jadi dia Hmm, berpikir Paskah itu cuma sebatas keluar dari Mesir gitu kan. Nah, dan dia berpikir Yesus itu sebagai hamba yang menderita. Jadi itu terpisah mungkin di pikiran awalnya. Tapi pada saat Yesus itu mati, akhirnya dua narasi ini ternyata mengarah kepada satu orang gitu, yaitu Yesus iya, itu sendiri, gitu kan. Dan itulah luar biasanya Tuhan ya. Sebenarnya Tuhan sudah memberikan tanda-tanda gitu, membuat tentang apa yang akan terjadi dan peran Yesus itu harus menderita dan dia menjadi domba Paskah gitu kan, yang bisa menebus kita karena kesalahan kita yang seharusnya kita mati seperti anak sulung gitu ya. Dan menerimanya hanya dengan iman itu tadi Mas Yansen ada sebut itu kan. Mereka kan harus hmm, mengoleskan itu ke atas rumah mereka kan. hmm, Bagian pintu rumah mereka kan. Dan itu kan sebenarnya aneh. Maksudnya emangnya ini lawan apa? Lawan vampir gitu pakai garam atau apa gitu kan. Maksudnya nggak ada hmm. relevansinya gitu kan. Anak sulung mati dengan darah gitu. Kalau misalnya berpikir dengan logika. Tapi kalau Tuhan yang suruh mau apa? Nah, dan itu kan butuh iman ya. Dan ya saya nggak tahu apa yang terjadi. Tapi eh, mungkin kita bisa teruskan ya ceritanya tentang bagaimana mereka selanjutnya itu mengoleskan darah itu mungkin Mas Hansen. Iya. Kita lanjutkan dulu ke peristiwa ini ya, roti tidak beragi ya. Ah iya iya iya. Keluaran 12 ayat 17 sampai 20. Keluaran 12. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi, sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Oke, ternyata ada satu perayaan lagi ya, tapi jangan bingung. Ini satu rangkaian kok dengan Paskah. Jadi Hmm. konsepnya gini. Di tanggal 10 bulan itu,
mereka harus eh, pilih dombanya tanggal 10. 4 hari kemudian, tanggal 14, ya, mereka harus potong dombanya dan makan dombanya. Itulah makan malam Paskah, ya. Setelah mereka makan malam Paskah, ya, itu dilanjutkan dengan perayaan roti tidak beragi selama 7 hari langsung, nggak ada jeda, ya. Berarti dari tanggal 14 sampai 21 itu perayaan roti tidak beragi, gitu ya. Jelas ya. Nah, kita bicara tentang ragi. Ya, ragi ini bisa digunakan untuk membuat berbagai jenis adonan gitu ya. Dan ini adalah penyebutan pertama ragi dalam Alkitab. Ini berkaitan dengan hari raya roti tidak beragi, ya. Waktu mereka mau keluar dari Mesir dan ragi itu harus disingkirkan dari rumah mereka. Oke, sekali lagi dalam perayaan roti tidak beragi, ragi harus disingkirkan dari rumah mereka. Ya. Kita lihat lagi penggenapannya dalam Perjanjian Baru. Kita buka 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8. 1 Korintus. Nah, 6 sampai 8. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi mengharimiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta, bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Oke, konteksnya dulu. Apa sih konteksnya 1 Korintus 5? Mungkin Bill bisa scroll ke atas ya, tapi nggak perlu dibaca. Hmm. Konteksnya itu adalah jemaat Korintus merasa sombong terhadap dosa mereka. Dan apa dosanya? Dosanya adalah hubungan seksual terlarang antara jemaat mereka dengan ibu tirinya. Oke, ini menjijikkan saya tahu, tapi kita harus sampaikan apa adanya. Di jemaat Korintus terjadi dosa hubungan seksual antara seorang jemaat, ya, bukan antara seorang jemaat, antara jemaat dengan ibu tirinya, dan mereka justru sombong terhadap hal itu, ya. Dan Paulus menegurnya dengan menggunakan gambaran Paskah dan roti tidak beragi. Oke, ya. Eh, Perbandingan Paulus tuh begini. Perbandingan Paulus gini. Seperti ragi fermentasi, itu akan membuat satu adonan mengembang, ya. Coba Bill ke ayat 6. Di ayat 6 mungkin ada satu kata yang sulit dalam bahasa Indonesia ya, mengkhamiri. Apa mengkhamiri? Ya, mungkin kita bingung. Saya baca dalam terjemahan baru edisi 2. Terjemahan baru edisi 2-nya begini. Kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi membuat seluruh adonan mengembang? Ya, jadi mengkhamiri itu adalah membuat adonan mengembang itu maksudnya. Ya. Hmm. Jadi sedikit ragi itu punya efek kepada seluruh adonan jadi mengembang. Sama seperti dosa. Dosa dari sebagian kecil jemaat saja itu bisa merusak keseluruhan jemaat, gitu ya. Meskipun nggak semua jemaat, hanya sebagian jemaat yang melakukan dosa, perzinahan dengan ibu tirinya, ya, dan mereka sombong, tapi itu merusak seluruh jemaat. Dan saudara tahu ya, banyak jemaat yang rusak karena beberapa anggotanya punya skandal seksual. Bukan semuanya, hanya sebagian yang punya skandal seksual, tapi satu jemaat rusak. Saudara tahu itu? Ya, memang begitu. Sedikit lagi merusak seluruh adonan, gitu ya. Konsepnya gitu. Nah, dalam 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8, Paulus mengembangkan gambaran ini jadi sebuah pernyataan teologis yang maknanya sangat dalam. Sangat dalam maknanya. Yang Paulus bilang adalah gini, apa yang sudah dicapai oleh Sang Mesias itu harusnya menentukan bagaimana kita hidup, bagaimana sikap etis kita. Sekali lagi, apa yang sudah dilakukan oleh Sang Mesias itu harusnya menentukan bagaimana cara kita hidup, bagaimana etis kita, etika kita. Ya. Sekarang pertanyaannya, apa sih yang sudah dicapai, yang sudah dilakukan oleh Sang Mesias? Ada di situ, ya, di ayat 7b. Apa Bil yang sudah dicapai oleh Sang Mesias? Telah disembelih. Telah disembelih. Saudara bingung, loh di situ nggak ada kata Mesias, ada. Kristos itu adalah bahasa Yunaninya Mesias ya. Ya. Sebab anak domba Paskah kita telah disembelih, yaitu Mesias.
Oke? Apa yang sudah dilakukan oleh Sang Mesias? Dia telah disembelih, dia telah mati. Itu harusnya menentukan bagaimana sikap kita dalam hidup etis kita. Karena Mesias telah mati, maka kita harus membersihkan ragi yang lama. Ya, itu. Ragi lama itu apa? Jawabannya ada di ayat 8. Apa, Bil? Ragi lama menurut ayat 8. Burukan dan kejahatan. Keburukan dan kejahatan. Karena Mesias telah mati, maka kita harus melepaskan keburukan dan kejahatan. Ya, sama seperti anak domba Paskah telah mati, maka kita harus membuang ragi. Paham ya maksudnya ya? Itu gambarannya dari mana? Anak domba Paskah sudah mati, maka harus membuang ragi. Gambarannya dari mana? Paulus dapat dari Keluaran 12 dan 13. Bukan dari mana-mana, gitu ya. Aplikasinya bagi kita adalah sama seperti bangsa Israel. Setelah anak domba Paskah disembelih, mereka harus membuang ragi. Sama seperti orang Korintus. Setelah Yesus mati, mereka harusnya nggak ada itu skandal seksual dengan ibu tiri. Harusnya nggak ada gitu. Kita juga, Yesus telah mati bagi kita. Janganlah kita hidup dengan cara yang sama seperti saat belum diselamatkan. Ya, ingat, kita menurut bukan untuk selamat kan? Kita menurut karena sudah diselamatkan. Si anak domba Paskah itu Yesus Kristus sudah menyelamatkan kita. Maka karena sudah diselamatkan kita menurut, kita buang ragi lama. Gitu ya. Ini topik lain, sebenarnya ini beberapa pelajaran lagi, tapi perhatikan. Bangsa Israel bukan dikasih hukum supaya selamat. Enggak kan? Hmm. Mereka selamat dulu baru nanti dikasih hukum di Keluaran 20 kan? Ya, seperti itu. Sampai sini dulu, Bi. Silahkan tanggapannya. Iya dan iya sorry. Dan memang ini adalah pergumulan setiap orang Kristen ya. Dan setiap kita secara pribadi, masing-masing saya apalagi, dan mungkin saudara-saudara, dan secara garis besar, secara jemaat, kalau tadi menggunakan konteks Korintus, gitu kan. Maksudnya seperti ini. Secara kecil ya, per- keputusan pribadi kita itu akan memberikan dampak kepada paling tidak orang-orang terdekat kita gitu kan. Kita lah raginya gitu. Ya orang terdekat kita ya mungkin pasangan kita, pacar kita, teman kita, siapapun lah yang dekat dengan kita, keluarga kita. Ya. Tapi bahkan di dalam konteks jemaat pun ya, karena kita berjemaat itu bersosial gitu ya, dan setiap anggota di jemaat itu memiliki peran, seberapa besar atau seberapa kecil dari kacamata manusia, ya kita bisa ukur-ukuran. Tapi setiap orang itu memberikan dampak ya. Dan pertanyaannya, apakah kita memberikan ragi dalam tanda kutip dampak yang buruk atau tidak, gitu, kepada orang terdekat kita dan terlebih lagi kepada jemaat. Dan saya rasa ya itu ya pergumulan pergumulan yang paling berat. Saya secara pribadi pun begitu. Bagaimana mungkin eh, bisa hidup tanpa apa tadi? Keburukan dan kejahatan, padahal itu udah kayak makanan sehari-hari gitu. Itu udah kayak makanan sehari-hari kita kan. Kayak biasa aja bahkan, biasa aja. Kayak ya mungkin kita nggak sampai di titik di Jemaat Korintus ya, di mana mereka bersetubuh dengan ibu tirinya Ibu gitu. tiri. Tapi kayak kalau kayak isu perselingkuhan itu kayak biasa aja nggak sih? Jadi lama-lama Ya, coba betul. perhatikan deh. Dulu tuh kayak ngeri banget gitu. Sekarang tuh kayak oh itu oh cuma gitu. Jadinya gitu. Ya karena udah Hmm. terlalu sering gitu kan. Gimana Mas Hansen menurut Mas Hansen ini? Ya, ini agak sensitif ya sebenarnya ya. Iya, Ya, memang ya ini di luar pelajaran kita masuk ke aplikasi gitu ya. Saudara mau bersikap senaif apapun, ya, ah enggak kok enggak ada pengaruhnya, ini urusan masing-masing, itu dosa dia. Enggak, saudara, itu pasti merusak jemaat. iya. Pasti merusak jemaat. Ya, itu kan urusan dia, urusan pribadi masing-masing. Yang Paulus bilang ini benar loh ya. Sedikit lagi mengembangkan seluruh adonan. Ya, satu dua orang bisa begitu, satu dua orang begini. Tapi seluruh jemaat itu akan ada dampaknya, kecil atau besar gitu ya. Entah nanti hubungannya jadi renggang, entah mereka nanti waktu akhirnya ke gereja akhirnya merasa berat hati karena tua-tua jemaatnya begini, tua-tua jemaatnya begitu. Jadi awkward atau apa? Iya, jadi betul yang Paulus bilang ini ya. Silakan Iya, dilanjutkan. iya dan ya memang itu saya setuju ya. Tapi you name it, you name it. Maksudnya gini loh. Oh, tadi kita pakai isu perselingkuhan, tapi ya saudara kasih nama aja terhadap dosa yang dibiasakan, itu maksudnya. Jadi bukan bukan artinya perselingkuhan ini sebagai satu-satunya dosa gitu, dosa seksual gitu maksudnya.
dalam karena mungkin relate dengan pergumulan orang Korintus. Makanya tadi saya pakai pakai dosa perselingkuhan gitu ya. Karena saya rasa nggak ada yang bersetubuh dengan ibu tirinya gitu. Tapi maksudnya you name it gitu loh. Bukan cuma perselingkuhan apapun gitu loh. Apapun yang dibiasakan, ya itu nanti lama-lama akan memberikan dampak dan itu pergumulan, ya itu pergumulannya ya, maksudnya kita berada di garis, ya itu perlu hikmat sih, kita berada di garis tengah untuk tidak menghakimi tapi di saat yang sama kita harus aware akan perubahan-perubahan ini gitu loh. Nah itu kan susah kita menempatkan diri sebagai anggota jemaat, maksudnya kalau di keluarga gampang, berhenti kamu jangan kayak gitu enak, enggak, tapi kalau di anggota jemaat paling usaha yang bisa kita lakukan misalnya pindah gereja, nggak nyaman misalnya gitu kan, oh ini gerejanya kayaknya nggak cocok sama saya, memberikan dampak yang buruk. Nah, Kau tahu gak, Bil? Nasihatnya Paulus adalah ayat 9, coba baca. ah, dalam suratku telah kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul. Oke, jadi kalau kita membahas 1 Korintus 5 secara aplikasi itu justru lebih berat lagi. Ya, tapi saya nggak akan Iya, masuk ke sana. Ini iya, cuma iya, untuk merangsang pemikiran dari penonton juga gitu ya. iya, iya, iya. Ya, Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya sebelum cukup kan sampai di sini. Oke. tambah panjang. Tapi Ya. saya rasa saudara sudah tahu intensinya maksudnya apa gitu ya, ke ranah aplikasi. Silakan Mas Hansen. Oke, kita kembali ke kisah Paskahnya lagi ya. Yoi. Keluaran 12 ayat 21 sampai 28. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang batas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu bertanya kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir. Ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Oke, ya. Perhatikan bahwa Israel harus mengajarkan anak-anak mereka makna dari simbol yang mereka lakukan. Israel harus mengajar anak-anak mereka makna simbol Paskah itu apa. Ya, waktu mereka oleskan darah di tiang pintu, apa maknanya ini? Mereka harus ajarkan ke anak-anak mereka. Ironisnya, orang Mesir nggak bisa mengajar anak-anak mereka. Ya, kenapa? Ya, anaknya mereka udah mati. Ya, masa mereka mau mengajar anak yang udah mati, ngajar mayat gitu kan? Nggak mungkin ya. Tapi ini memang ironinya ya. Mengajarkan anak itu sebenarnya adalah merayakan kehidupan seorang anak. Ya kan? Di sini orang-orang Israel sadar bahwa anakku ini sebenarnya bisa aja mati bersamaan dengan anak orang Mesir itu. Bisa nggak bila anak orang Israel mati juga? Bisa kalau nggak oles. Bisa kalau nggak oles. Itulah kenapa mereka harus ajarkan makna pengolesan ini. Kenapa? Karena pengolesan ini yang bikin kamu hidup, nak. Kamu itu sebenarnya bisa mati bareng sama anak-anak Mesir itu yang udah ada di kuburan itu, ya. Tapi kamu nggak mati karena simbol ini, darah ini. Darah ini melambangkan perlindungan Tuhan sehingga waktu malaikat maut lewat, nak, ya mereka melewatkan rumah ini, di skip rumah ini sehingga kamu nggak mati. Itulah cara Tuhan menjaga supaya kamu tetap hidup, nak. Makanya kita rayakan Paskah ini sekarang, gitu ya. Waktu Tuhan memotong masa depannya Mesir, Tuhan mempersiapkan masa depannya Israel. Bagaimana cara mempersiapkan masa depannya Israel? Ajar anak-anak. Gitu ya. Kita buka Mazmur 145 ayat 4 sebagai aplikasi. Angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Ya. Angkatan demi angkatan, generasi demi generasi.
akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan akan memberitakan keperkasaanmu. Oke? Jadi, satu generasi harus berbicara tentang kebesaran Tuhan ke generasi yang selanjutnya. Pengetahuan Alkitab itu harus diwariskan ke generasi yang selanjutnya. Oke? Ya, ini sesuatu yang cukup berat ya. Maksudnya gini, kita sekarang ada dalam suatu era di mana orang muda Kristen, secara khusus bahkan orang Advent, itu tidak punya literasi Alkitab lagi. Iya. Gitu ya, kita ada di era itu. Orang tuanya, bahkan kakek neneknya, bisa jadi pendeta, bisa jadi tua-tua jemaat, bahkan mendirikan gereja. Tapi kita menemukan anak-anak muda yang tidak punya literasi Alkitab. Ya, yang pertama, anak-anak muda ini tidak tahu tentang sejarah suci. Sejarah suci itu apa? Sejarah umat Tuhan di Alkitab. Ya, mulai dari sejarah penciptaan sampai sejarah para bapak leluhur Abraham, Ishak, Yakub, sejarah bangsa Israel di kitab Keluaran, ya, waktu mereka diperbudak di Mesir, sejarah waktu mereka sampai di tanah Kanaan dan dipimpin oleh hakim-hakim, sejarah waktu mereka dipimpin oleh raja nanti di kerajaan bersatu, ya, Saul, Daud, Salomo, sejarah waktu kerajaan Israel akhirnya dipecah jadi utara dan selatan, sejarah waktu kerajaan utara ditawan oleh Asyur, dijajah oleh Asyur sampai punah, sejarah waktu kerajaan selatan ditawan oleh Babel, sejarah waktu kerajaan selatan Yehuda pulang dari Babel, sejarah era antara perjanjian lama dan perjanjian baru, era intertestamental, sejarah orang Yahudi abad pertama yang dimana di era itu Tuhan sendiri menjelma menjadi manusia, Yesus Kristus. Sejarah setelah Yesus naik ke surga di mana gereja dipimpin oleh para rasul, ya, itu nggak sampai ke generasi muda. Yang kedua, selain sejarah suci nggak sampai, ajaran doktrinnya nggak sampai, ajaran doktrinnya nggak sampai, ya. Sudah nggak tahu lagi kenapa sih kita percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, kenapa sih kita percaya Yesus itu adalah juru selamat, ya, kenapa sih kita harus ke gereja, misalkan kenapa sih secara khusus dalam doktrin Advent kita bersabat bukan hari Minggu misalnya. Kenapa sih kita percaya orang mati itu bukan ada kebakaran jiwa? Nggak sampai. Secara praktek, lanjutkan sendiri, saya nggak akan sampaikan. Saya nggak sampaikan. Ya, tapi perhatikan ya, apa sih bahayanya kalau sampai orang Israel nggak ceritakan ini ke anak-anak mereka, gitu ya? 10 tulah Tuhan yang sangat besar. Bagaimana mereka menyeberang Laut Merah? Ya, itu jadi hal yang seakan-akan nggak terjadi. Iya, kayak Wah, angin lalu. kayak angin lalu. Dan bayangkan apa yang terjadi kalau orang tua nggak cerita tentang kebenaran kepada anaknya. Ya. Buat pada para orang tua yang ada di sini ya, kita sedang ada dalam peperangan terhadap budaya populer dunia ini. Dan nggak semuanya jelek memang, tapi mayoritas budaya populer dunia ini kan bertentangan dengan nilai-nilai Alkitab kan. Kita sedang ada dalam peperangan. Tolong ajarkan berulang-ulang sejarah suci, ajarkan berulang-ulang doktrin. Ya, hanya butuh satu generasi saja itu terputus, gereja runtuh. Ya, tolong wariskan pengetahuan Alkitab kepada generasi sebelumnya ya. Ya mungkin Bill bisa cerita bagaimana dulu Bill ini ya, eh, setiap malam atau berapa hari sekali tuh berstudi dengan orang tua, mungkin bisa kesaksian Bill. Iya, saya ingat bahwa ya ada satu ayat itu di Hosea kalau nggak salah ya. Dikatakan umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Jadi jangankan saudara bayangkan ya, jangankan Alkitab ya, sejarah formal aja itu bisa luput gitu. Nggak usah deh kita bicara Alkitab ini sebagai buku suci itu. Ya. Sejarah biasa aja kalau satu generasi itu nggak tahu ya, saudara tidak usah kaget gitu ya. Nanti kalau misalnya ini kita berpindah sedikit ya, supaya saudara bisa lebih bayangkan dampaknya. Saudara nggak usah kaget apabila nanti generasi selanjutnya di generasi di bawah saya gitu ya, anak saya atau anak ya di bawah saya itu tidak tahu bahwa bahwa kerusuhan 98 itu ada pemerkosaan massal. Ya bisa Hmm, jadi. Padahal ya, kan bagi kita itu real, fakta kan. iya betul. Bayangkan ya, Hmm, itu udah di depan mata gitu. Fakta. Tapi nanti jangan kaget kalau orang yang di bawah kita tuh nggak tahu kalau itu ada pemerkosaan massal dan sebagainya macamnya. Dan itu baru hal yang sangat sederhana loh saudara. Nah, dan itu bahkan tidak menyangkut menyangkut keselamatan kita sama sekali. iya. Gitu ya. Nah, bayangkan kalau misalnya ini menyangkut keselamatan.
dan itu dilupakan. Ya sangat mudah bagi kita untuk melupakan. Dan ya tadi ya satu-satunya cara adalah paksa mereka. Ya mungkin itu kata yang sedikit keras, tapi saya percaya bahwa disiplin yang keras di usia muda itu penting ya, karena nanti kalau bukan mereka, kalau bukan orang tua yang membentuk anak-anak di masa dia kecil, siapa lagi yang membentuk dia? Ya nanti dia akan menemukan dirinya sendiri di arus kehidupannya entah di mana, di usia yang keberapa gitu kan, dan nanti dia mungkin punya pola pikirnya sendiri. Tapi ya kalau saudara tidak suka, saudara harus paksa diri saudara supaya anak saudara bisa ikut saudara kalau yang udah punya anak gitu ya. Dan bagi orang muda di sini yang mungkin tidak terpapar akan pelajaran seperti itu ya dari sejak kecil, ya saudara harus paksa diri saudara. Mungkin akan sulit Mm-mm. karena saudara udah tua. Gitu ya. Dan saudara nanti harus ajar anak saudara. Jadi saudara harus Nah, paksa diri sendiri jadi dulu. jadi saudara tetap harus paksa kan. Jadi makanya intinya saudara harus paksa, harus keluar dari zona nyaman mau gimana pun. Ya karena udah, maksudnya kita nggak bisa mengulang masa lalu, itu aja gitu. Dan saya rasa cuma itu yang bisa kita lihat ya dari hal ini. Eh, Mungkin satu kutipan ya Mas Hansen ya, sedikit tentang Hmm. ini. Agak panjang tapi saya rasa ini sangat bagus. Dikatakan demikian. Inilah pekerjaan yang dituntut dari anak-anak Israel yang harus mereka lakukan sebagai bagian dari diri mereka untuk menguji dan menunjukkan iman mereka melalui perbuatan mereka dalam pembebasan besar yang telah Allah laksanakan bagi mereka. Agar terhindar dari penghakiman besar Allah yang akan ditimpakannya atas orang Mesir, tanda darah harus terlihat di rumah-rumah mereka. Mereka diharuskan untuk memisahkan diri dan anak-anak mereka dari orang Mesir dan mengumpulkan mereka di rumah-rumah mereka sendiri. Karena jika ada orang Israel yang ditemukan di rumah-rumah orang Mesir, mereka akan jatuh oleh tangan malaikat pemusnah. Saudara perhatikan ini ya. Mereka juga diperintahkan untuk merayakan hari raya Paskah sebagai suatu ketetapan, agar ketika anak-anak mereka bertanya apa arti ibadah tersebut, mereka harus menceritakan tentang pemeliharaan mereka yang ajaib di Mesir. Ketika malaikat pemusnah keluar pada malam hari untuk membunuh anak sulung manusia dan anak sulung hewan, ia melewati rumah-rumah mereka, dan tidak seorang pun dari orang Ibrani yang terbunuh yang memiliki tanda darah pada tiang pintu mereka. Dan bangsa itu menundukkan kepala dan menyembah, bersyukur atas peringatan luar biasa ini yang diberikan untuk melestarikan bagi anak-anak mereka kenangan akan pemeliharaan Allah bagi umatnya. Lihat ya, bahasa yang Ellen White gunakan selalu kenangan anak-anak mereka, anak-anak mereka. Lihat ya. Ada sejumlah orang-orang Mesir yang dituntun untuk mengakui bahwa melalui manifestasi tanda-tanda dan mujizat yang ditunjukkan di Mesir, yaitu itulah maksudnya itu ya, bahwa Allah, orang Ibrani adalah satu-satunya Allah yang benar. Mereka memohon agar diizinkan datang ke rumah-rumah orang Israel untuk bersama keluarga mereka. Pada malam yang mengerikan itu, ketika malaikat Allah akan membunuh anak sulung orang Mesir, mereka yakin bahwa Allah-Allah mereka yang telah mereka sembah tidak memiliki pengetahuan dan tidak memiliki kuasa untuk menyelamatkan atau menghancurkan. Dan mereka berjanji untuk selanjutnya memilih Allah Israel sebagai Allah mereka. Mereka memutuskan untuk meninggalkan Mesir dan pergi bersama-sama anak Israel untuk menyembah Allah mereka. Orang Israel menyambut orang-orang Mesir yang percaya itu ke rumah-rumah mereka. Ya, ini adalah satu bagian yang saya rasa sangat bagus ya. Menyambung dengan tadi ya, kenapa harus diturunkan kepada anak-anak mereka? Dan kenapa harus diturunkan lagi kepada anak-anak mereka? Tujuannya bukanlah supaya anak-anak saya saja yang tahu, bukan itu. Tujuannya supaya kita beritahu kepada semua orang. Itu tujuannya Mhm. sebenarnya, supaya menginjil. Ya, sesederhana itu. Dan Anda lihat ya, apa yang orang Israel lakukan melalui iman itu malah menjadikan penginjilan kepada orang Mesir. Ya mungkin mereka kabur karena mereka takut. Mungkin motivasi awalnya itu mungkin. Tapi akhirnya mereka mengakui bahwa Allah mereka tidak bisa menyelamatkan mereka. Dan coba bayangkan nanti seandainya generasi selanjutnya tidak menceritakan ini, ya nanti akan hilang gitu penginjilan ini. Ya, jadi ya saudara lihat sendiri apa yang akan terjadi di masa depan kalau misalnya tadi yang Mas Yansen bilang itu ya, pengajaran, literasi Alkitab, doktrin gitu ya, cara berpikir kritis itu tidak diturunkan kepada anak-anak, ya tidak akan ada penginjilan, sudah habis. Bukan hanya mereka murtad, tapi nggak bergerak sama sekali. Mungkin itu kalau dari saya ya Mas Hasan. Mungkin ada tambahan. Ya, cukup, cukup. Oke, kita lanjutkan, Bill. Keluaran 12 ayat 29 sampai 30. Keluaran 12. 29 sampai 30. Maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap-tiap anak sulung di tanah Mesir,
dari anak sulung Firaun yang duduk di tatanya sampai kepada anak sulung orang tawanan yang ada dalam liang tutupan, beserta segala anak sulung hewan. Lalu bangunlah Firaun pada malam itu bersama semua pegawainya dan semua orang Mesir, dan kedengaranlah seruan yang hebat di Mesir, sebab tidak ada rumah yang tidak kematian. Wow. Hmm. Ya, ini adalah tulah Mesir yang terakhir menimpa anak sulung ya. Dan celaka, seruan, teriakan yang tadi kita sudah baca, akhirnya baru benar-benar terjadi di sini ya. Hmm. Dan ini akhirnya adalah kekalahan total dari Firaun, kekalahan total dari semua dewa-dewa Mesir ya. Dan perhatikan, tulahnya dijelaskan dengan begitu singkat ya. Seakan-akan oke, udah nggak ada apa-apa lagi yang bisa ceritakan, mereka udah kalah gitu ya. Dan eh, ayatnya melanjutkan ke perayaan Paskah lagi. Bukan di perintah Paskahnya, tapi sudah bagaimana mereka merayakannya. Dan itu pelajaran pekan depan sebenarnya. Jadi kita belum melanjutkan ke situ. Ya, silakan Bil, tanggapannya. Iya, saya nggak bisa membayangkan ya kalau semua household itu mati ya. Waduh, Iya, di sini aja kalau orang mati ya terus masjid tuh udah ngomong gitu kan. Ada yang berduka gitu. Coba bayangkan semua orang berduka nggak ada yang ngomong, cuma yang ada cuma teriak gitu. Ya dan ya itulah kengeriannya ya. Singkat ya tadi poinnya itu adalah singkat. Firaun udah capek diyakinkan, penutupnya singkat ya, sangat singkat sekali. Mungkin itu kalau dari saya Mas Hansen. iya. Oke, ini pelajaran kita. Ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa dieksplor, tapi kita nggak bahas ya. Hmm, Salah hmm, satunya kenapa nggak dibahas karena memang Alkitab juga nggak terlalu banyak kasih keterangan. Contoh, apakah anak sulung yang mati ini hanya anak sulung laki-laki atau anak sulung perempuan juga termasuk. Ya, hmm. kalau dalam bahasa Ibraninya dia pakai gendernya laki-laki. Tapi kadang-kadang gender laki-laki itu bisa digunakan secara generik sebagai perwakilan. Hmm. Bisa. Yang kedua, apakah hanya anak sulung yang masih kecil atau anak sulung yang sudah dewasa juga mati? Kalau anak Iya, sulung dewasa juga mati, berarti akan ada bapak-bapak yang mati kalau dia anak pertama, atau iya. ibu-ibu yang mati kalau dia anak pertama. Ya, isu itu eh, sulit dijawab ya karena Alkitab nggak terlalu banyak kasih keterangan ya. Tapi ya menurut paralelismenya dengan nanti Keluaran 13 ya, kemungkinan itu yang mati itu adalah anak sulung laki-laki yang masih anak-anak saja. Kemungkinan itu. Saya juga nggak bilang itu pasti, tapi kemungkinan itu. Ya, oke. Kita rangkum ya. Ya barangkali nanti Nah, ada yang tanya, barangkali ada yang tanya gitu ya. Saya harus sampaikan saran poin diskusi. Ya. Yang pertama adalah eh, percakapan di Keluaran 11 terjadi pada waktu yang sama dengan akhir Keluaran 10. Gitu ya. Eh, dan pada Keluaran 11, Tuhan akhirnya berbicara lagi dengan bangsa Israel. Sudah lama Tuhan nggak berbicara kepada bangsa Israel, karena sudah beberapa pasal Tuhan itu hanya mengurusi Fir'aun doang. Sekarang setelah Fir'aun selesai diurus, Tuhan berbicara lagi dengan bangsa Israel, karena bangsa Israel sudah diyakinkan kembali. Gitu ya. Eh, ya. Kemudian mengenai anak sulung mati ya, apakah anak sulung mati ini adalah sebuah hal yang adil? Bukankah Tuhan kejam kalau membunuh anak sulung mati? Enggak. Fir'aunlah yang sudah melakukan kekejaman terlebih dahulu. Ya, ingat semua sejarah apa yang sudah dilakukan oleh Firaun. Dan yang kedua, orang Mesir itu juga bukan orang yang tidak bersalah ya, karena mereka adalah bagian dari sistem perbudakan itu. Sebagai pegawai, sebagai mandor, bahkan sebagai masyarakat biasa, gitu ya. Itu poin nomor satu. Poin nomor dua, eh, penggenapan dari tulah ini belum terjadi sampai di pasal 12 ayat 29. Tapi justru narasinya diselingi dengan instruksi perayaan Paskah. Ini penting. Kenapa? Karena perayaan Paskah itu melatih mereka untuk menurut. Kedua, perayaan Paskah itu akan memfilter siapa yang menurut dan siapa yang enggak. Dan bagi mereka yang menurut, berarti mereka yang masuk ke dalam kelompok umat perjanjian sama Tuhan. Dan perayaan Paskah itu akan memberikan jeda waktu bagi mereka untuk bersiap-siap sebelum pergi. Itu. Itu tujuan jangka pendeknya. Ya. Tujuan jangka panjangnya adalah supaya generasi selanjutnya nanti bisa mengingat
perayaan pas bisa mengingat keluaran ini ya karena waktu generasi selanjutnya merayakan Paskah setiap tahun, mereka akan merasakan sendiri seakan-akan mereka menjadi bagian dari orang yang keluar. Bukan hanya oh dulu leluhurku keluar dari Mesir, enggak, mereka sendiri menjadi bagian melalui perayaan itu. Gitu ya. Eh, dan mengenai perayaannya ya, setiap keluarga itu harus menyiapkan seekor anak domba dan harus dimakan tanpa ada yang terbuang. Ya, setiap anggota keluarga harus memakan bagiannya. Kalau anggota keluarga yang terlalu sedikit dan itu nggak bisa menghabiskan dombanya, mereka harus makan bersama keluarga lain. Ya. Dan perhatikan juga di situ ada dress code-nya, ada kode pakaiannya. Mereka harus pakai jubah yang diikat pinggangnya. Mereka harus pakai kasut. Ya, masuk akal karena mereka emang mau buru-buru lari, gitu ya. Jadi mereka harus bersiap-siap mengikat pinggang, pakai kasut. Tapi bagaimana dengan generasi selanjutnya yang sudah keluar dari Mesir? Mereka harus merayakan dengan dress code yang sama supaya mereka merasakan rasanya seakan-akan mau keluar dari Mesir gimana. Ya, itu poin nomor dua. Poin nomor tiga, ya, pada perayaan Paskah, eh, pada perayaan Paskah ya, malaikat maut itu melewati rumahnya orang-orang Israel. Rumahnya orang-orang Israel di skip sehingga anak-anaknya orang Israel nggak mati. Ya, syaratnya apa? Mereka harus mengoleskan darah anak domba di tiang pintu mereka, gitu ya. Nah, perhatikan penekanannya ada pada darah anak domba. Yang memiliki darah anak domba selamat, yang tidak memiliki darah anak domba yang adalah orang Mesir, anak sulungnya mati. Ini adalah ekspresi Injil, ya, keselamatan melalui darah anak domba. Dikonfirmasi di Perjanjian Baru, iya, ya. Dalam Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis bilang Yesus adalah anak domba Allah yang menebus dosa, yang menebus dosa dunia, yang menghapus dosa dunia, ya. Dan perhatikan nanti waktu kematian Yesus di Yohanes 19, gitu ya. Yesus dihukum mati itu pada hari persiapan Paskah. Dan waktu Yesus disalib, tulangnya tidak ada yang dihancurkan. Seperti domba Paskah, tulangnya tidak ada yang dihancurkan. Ya, jadi Yesus sebagai anak domba Allah itu adalah Yesus yang menggenapi domba Paskah itu sendiri. Seperti domba Paskah, darahnya menyelamatkan bangsa Israel dari kematian, begitu juga Yesus, sang anak domba Paskah yang sejati, menyelamatkan manusia dari dosa. Gitu ya. Itu poin nomor tiga. Poin nomor empat adalah mengenai eh, hari raya roti tidak beragi. Ya, dikatakan bahwa setelah merayakan Paskah itu langsung dilanjutkan dengan perayaan roti tidak beragi, ya. Dan ragi harus disingkirkan dari rumah orang Israel. Oke, apa signifikansinya penggenapannya dalam Perjanjian Baru? Ya, dituliskan oleh Paulus dalam 1 Korintus 5 ayat 6 sampai 8, ya. Waktu ada skandal seksual jemaat di Korintus yang berhubungan dengan ibu tirinya, Paulus memberikan nasihat berdasarkan peristiwa Paskah, ya. Nasihat Paulus itu begini: sama seperti sedikit ragi merusak seluruh adonan, begitu pula sedikit dosa dari sebagian jemaat itu bisa merusak seluruh jemaat. Ya. Dan Paulus membuat sebuah poin aplikasi yang mendalam. Poin aplikasinya adalah apa yang sudah dilakukan oleh Sang Mesias, anak domba Paskah, itu seharusnya menentukan perilaku dari orang Kristen. Sang Mesias, anak domba Paskah, itu sudah mati, sudah disembelih. Maka harusnya orang Kristen menghilangkan ragi, ya kan? Kalau Sang Mesias sudah mati, harusnya orang Kristen membuang kejahatan. Itu implikasinya. Dulu di Keluaran 12 setelah anak domba Paskah disembelih, orang Israel membuang ragi. Maka orang Kristen juga harusnya begitu. Setelah Yesus sang anak domba Paskah mati, kita harus membuang ragi, membuang dosa. Begitu juga orang Korintus. Yesus sudah mati, masa malah berskandal seksual dengan ibu tirinya? Ya. Dan diaplikasikan juga kehidupan jemaat sekarang, ya. Ya. Tentu saja kalau kita mau bahas di jemaat Korintusnya itu sendiri terjadinya bagaimana itu panjang ya. Karena di ayat selanjutnya itu ada nasihatnya memang harus bagaimana. Tapi sebaiknya kalau waktunya singkat jangan dibahas ke sana ya. Atau mungkin nanti setelah diskusi selesai waktu potluck bisa lah dibahas lagi gitu ya. Oke. Kemudian poin nomor 5, Hmm. Israel harus mengajarkan makna perayaan Paskah berulang-ulang kepada anak-anak mereka. Apa sih maknanya mengoleskan darah di tiang pintu? Ya, karena mengoleskan darah di tiang pintu itu sebenarnya yang membuat anak-anak mereka selamat kan?
Kalau nggak ada darah di tiang pintu, anak mereka itu bisa mati seperti anak Mesir loh. Jadi dijelaskan ya, darah di tiang pintu inilah yang membuat kamu selamat sehingga malaikat maut melewati rumah kita. Darah anak domba inilah bentuk bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari kematian. Diajarkan ke anak-anak. Aplikasinya bagi kita, ya. Ajarkan kebenaran, sejarah suci, doktrin, praktek kehidupan Kristen yang benar ke anak-anak. Jangan sampai muncul generasi-generasi selanjutnya yang tidak terliterasi Alkitab dan semua pandangan hidup mereka ditentukan dari budaya populer. Ya, semoga Tuhan menjauhkan itu dari kita semua ya. Oke, lanjut poin nomor 6 ya. Baru tulahnya beneran terjadi, ya, tulah ke-10. Anak sulung mati, jeritan terjadi di seluruh Israel, teriakan terjadi di seluruh Israel. Ya, ngeri sekali. Ya, uh, ya sedikit poin yang sedikit apa ya istilahnya, sedikit maju ke depan ya. Karena dulu bangsa Israel dibuat menjerit, maka sekarang bangsa Mesir menjerit. Tapi nanti di Sinai Tuhan juga ingatkan bangsa Israel, jangan buat bangsa lain menjerit ya. Itu. Sampai sini ya. Eh pekan depan kita akan masuk ke peristiwa besarnya ya. Apalagi kalau bukan menyeberang Laut Merah ya. Ya dan akan semakin menarik ya. Kekuasaan Tuhan di situ akan benar-benar ditunjukkan. Silakan Bil, sebelum kita tutup. Iya, saudara. Ya, bercerita sedikit ya bagi saudara yang bingung. Sahabat lalu tulah-tulah gitu kan. Capek. Ini mana aplikasinya dari tulah-tulah ini ya? Nih, sahabat ini kita mendapatkan banyak sekali aplikasi ya. Walaupun sebenarnya sahabat lalu banyak sekali aplikasinya. Tapi sahabat ini saya rasa lebih lebih mudah untuk menarik aplikasi, lebih relate kepada kita. Dan saya rasa tadi ya saya nggak tahu nanti videonya diproses seperti apa, tapi ya perkataan-perkataan kami yang tadi itu adalah ungkapan ini ya, ungkapan itu raw emotion itu. Kalau boleh saya katakan itu adalah raw emotion, emosi apa adanya terhadap kondisi kita saat ini ya, saudara. Dan ya ya ini dunia ini semakin aneh saya rasa, semakin luar biasa. Saudara lihat aja beberapa berita terakhir bahkan di negara ini ya. Kayaknya banyak banget gitu hal-hal aneh yang terjadi, dan kalau anak-anak dan generasi muda, generasi selanjutnya itu tidak tahu tentang kebenaran dan doktrin, bagaimana mungkin mereka bisa bertahan gitu, bagaimana mungkin kita paling nggak bisa bertahan gitu ya, karena kita pun masih kurang gitu kan. Jadi mungkin itu sedikit dari saya, Mas Hansen. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, kalau sudah cukup kita akhiri sampai di sini. Terima kasih saudara-saudara sekalian, kita akan berdoa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di sorga, terima kasih atas firman yang begitu indah, mengingatkan kami tentang tangan-Mu yang kuasa Tuhan, yang telah membebaskan bangsa Israel dari dari cengkraman Firaun, menghukum pilihan Firaun Tuhan, membalaskan teriakan dengan teriakan. Bapak, biarlah pelajaran yang begitu indah ini memberikan kami banyak sekali aplikasi. Biarlah kami sebagai orang muda, sebagai orang tua, sebagai anak-anak bisa melihat cerita ini dan bisa meneruskannya kepada generasi yang akan datang. Terlebih lagi, biarlah kami secara pribadi dan secara jemaat Tuhan bisa melakukan apa yang Kau telah berikan kepada kami melalui firman-Mu ini. Bantu kami Tuhan, sebab kami ini adalah manusia yang lemah. Bapa, hamba-Mu berdoa secara khusus untuk guru-guru sekolah Sabat yang akan mengajar. Biarlah mereka diberikan hikmat Tuhan dari sorga untuk bisa memimpin diskusi dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga, ampuni kami akan segala dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, amin. Baik, sampai di sini pelajaran kita, saudara sekalian. Shalom. Shalom, shalom.